pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Meria Putri, berasal dari SD Negeri 17 Kayuwaru, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Kali ini saya bersama dengan Ibu Rizkyla Devi dari SD Negeri 17 Kayuwaru, Kecamatan Bungus Telukabung, Kota Padang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Devi? Alhamdulillah sehat Ibu. Mary gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas atau pelaksanaan observasi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Sebagai langkah awal untuk persiapan Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas, agar nanti dapat mempersiapkan diri dengan percaya diri dan penuh semangat, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya kepada peserta Ibu. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan nantinya di kelas? Baik Ibu. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini saya ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada dua ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya di dalam kelas. Terkait dengan area pengembangan, bagaimana area pengembangan yang nanti ingin dikembangkan di dalam kelas? Ini area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama yaitu dari segi aspek kognitif atau pengetahuan. Dari aspek ini, siswa dapat menguraikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan atau psikomotor. Siswa dapat menuliskan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi ada dua aspek yang nanti ingin dikembangkan di dalam kelas. Yang pertama dari segi kognitif, pengetahuan. Yang kedua dari segi psikomotor atau keterampilan Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nantinya terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajaran nantinya yang akan dilaksanakan. Ini dari segi strategi ya, itu strateginya itu pembelajaran dan diferensiasi atau berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya nanti akan membagi siswa itu ke dalam bentuk kelompok. Selanjutnya model yang saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning atau berbasis masalah. Selanjutnya metode yang akan saya gunakan kelompok, tanya jawab dan penugasan. Ya. Strategi yang pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian siswa akan dibagi ke dalam kelompok ya Bu. Kemudian nanti model based learning berbasis masalah. Kemudian baiklah Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nantinya pada saat pembelajaran? Dari segi media
gambar itu LKPD, kemudian PowerPoint dan juga laptop. Media. Jadi medianya ada gambar, LKPD, ada laptop, ada PowerPoint ya Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini di kelas? Insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin saya akan melakukan pembelajarannya pada hari Rabu Jam berapa Ibu? yang pertama. Nah, baik, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang akan Ibu laksanakan di kelas nantinya. Setelah melakukan kegiatan observasi, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu. Kita akan didampingi oleh pengajar praktek nanti. Nah, Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapat dalam pembicaraan kita hari ini? Oke, Bu. Jadi berdasarkan pembicaraan kita tadi, mungkin saya bisa memperoleh gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ada gambarannya media yang akan digunakan. Jadi dari pembicaraan kita, Ibu sudah membayangkan dan sudah akan menyiapkan media pembelajaran yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran nantinya ya Bu. Baiklah Ibu, sampai jumpa pada kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila. Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ingat? Nah, coba Febrina. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Bagus. Siapa yang masih ingat apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila? Contohnya di rumah apa saja? Nah, coba Kaisa. Melaksanakan sholat. Bagus. Apa lagi? Apa? Bagus. Gotong royong membersihkan rumah. Apa lagi? Baik hati. Musyawarah menyelesaikan masalah keluarga. Bagus. Musyawarah menyelesaikan masalah di keluarga. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya? Ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tentang kebiasaan. Nah, kebiasaanku. Ya, Pancasila, kebiasaan hidupku. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa dasar negara kita? Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian Pancasila itu juga sebagai apa bagi bangsa Indonesia? Apa nak? Iya, sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Itu dijadikan pedoman. Nah, dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi di dalam Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ada 5 sila. Sila yang pertama. Tak bunyi sila yang pertama. Kanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa? Sila yang kedua. Dilambangkan dengan apa? Sila yang ketiga. Dilambangkan dengan sila yang keempat. Dilambangkan dengan apa? Sila yang kelima. Jadi kelima sila tersebut merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kelima sila tersebut terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, siapa yang tahu pada sila pertama itu nilai apa yang terkandung? Coba tunjuk tangannya nak. Sila yang pertama. Menganut agama. Bagus. Sila pertama tentang menganut agama. Selain menganut agama, apa lagi? Apa nilai yang terkandung dalam sila pertama? Saling apa kita terhadap sesama agama itu? Kita harus saling menghormati. Kemudian pada sila kedua, apa nilai yang terkandung di dalamnya? Apa nak? Bagus, salinglah menolong. Apa maksudnya salinglah menolong? Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Coba oke. Bagus, sesama manusia kita harus saling menolong. Karena manusia itu makhluk sosial. Maksud makhluk sosial itu maksudnya apa nak? Tunjuk tangannya. Siapa yang bisa? Coba. Bagus. Jadi makhluk sosial itu merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya sila berapa? Apa nilai yang terkandung pada sila ketiga? Siapa tahu? Coba Kaisa. Bagus. Tanah airnya. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video yang ibu tampilkan berikut ini.
Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Nah, itulah video pembelajaran kita, yaitu tentang contoh sikap atau kebiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja tadi, sila yang pertama, apa contohnya? Sikapnya tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Bagus, membaca doa sebelum makan dan sesudah makan, ya. Coba Bayati. Bagus. Jadi sila yang pertama itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, itu contoh pengamalan sila pertama. Nah, sekarang sebelum Ibu membentuk anak-anak Ibu ke dalam 4 kelompok, nah kita nyanyi dulu tentang nilai-nilai Pancasila. Masih ingat nyanyinya? Ya, coba sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang nilai Pancasila. Ya, coba 1, 2, 3. Nilai Pancasila. Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang Ibu
4 kelompok ya. Ini kelompok mangga, kelompok apel, pepaya, nanas ya. Nah, ini ada lembaran LKPD yang akan anak-anak ibu buat nanti, dibuat secara berkelompok. Nah, tugasnya nanti anak-anak diminta untuk menuliskan perilaku kebiasaan dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembaran LKPD-nya. Satu orang yang menulis ya, dua kelompoknya yang menulis nanti. Nah, buat dulu nama kelompoknya, kemudian siapa anggota kelompoknya. Nah, kelompok apa tadi? Kelompok nanas. Ini kelompok apa tadi? Mangga. Buat kelompok mangga. Lihat siapa anggotanya ditulis. Ya. Mana panjangan nanas ya? Buat-buat ya, buat dua-dua contohnya masing-masing lagi. Nah ini bagaimana nak? Kelompok apel, udah? Udah, bagus. Yang apa lagi? Nah, siap semuanya nak? Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Pak, yang pertama kelompok mangga, silakan maju ke depannya. Ya semuanya maju ke depan. Yang kelompok lain silakan beri nanti komentar, tanggapan atau saran dari hasil kelompok yang ditampilkannya. Nah, apa saran untuk kelompok mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Baiklah, kami dari kelompok mangga akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bacakan yang pertama apa itu? Tuhan yang Maha Esa, wajib beribadah membaca doa sebelum makan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjenguk teman yang sakit, menolong teman yang terjatuh. Persatuan Indonesia, kita tanah air gotong royong, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah memilih kedua kelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak curang dan dalam berdagang, tidak memilih dana. Nah, ulang lagi hasil diskusi dari kelompok mangga. Nah, siapa yang akan memberikan tanggapan untuk saran dari kelompok mangga? Atau sudah sesuai atau belum sesuai? Coba Kaisa, apa ya? Sudah sesuai, Bu. Bagus, sudah sesuai. Berarti sudah sesuai semuanya. Nah, sekarang kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok mangga. Dari materi yang disampaikan tadi, kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa ya?
bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang harus kita amalkan. Contohnya saja pada sila pertama nilai yang terkandung di dalamnya yaitu tentang menganut agama. Sila yang kedua apa tadi? Semuanya. Sila yang kedua saling menolong. Kita harus saling menolong. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bermusyawarah. Yang kelima, bersikaplah adil. Terus, ini ada di semuanya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas rumah nanti ya, silakan Anda kerjakan latihan halaman 19. Nah, kerjakan. Saya akan menyampaikan pada setelah belajar nilai-nilai Pancasila. Saya adalah Seniman karena saya menyukai pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perasaan saya. Perasaan saya adalah sangat senang, sangat gembira karena mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Assalamualaikum